Jadi sudahkah kalian melihat poster resmi dari Spider-Man No Way Home rilisan dari Sony? Yaps, benar sekali, dalam poster ini kita bisa mencari detail apapun yang tersembunyi di dalamnya dan bisa saja mengarahkan kita pada alur cerita yang akan tersaji nantinya. Bisa benar, bisa juga tidak. Jadi langsung saja kita mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, lanjut. Sebelum adanya poster resmi tersebut, ternyata poster yang sama sudah bocor di kota Melbourne, Australia, yang ditempel di salah satu busnya. Ya, walaupun gak mirip-mirip amat, tapi pose Spider-Man-nya sama dan juga diikuti dengan tentakel Dr. Octopus. Dan sebelum bahas poster rilisan resminya, kita bahas dulu poster yang ada di bus dan mencari detailnya. Jadi Spider-Man di sini jelas menggunakan mode amarahnya atau killernya, dibuktikan dengan keluarnya 4 pencapit di belakang tubuhnya Spidey. Dan ketika mode ini terjadi, pasti Spider-Man sedang menghadapi musuh yang sangat kuat hingga mode tersebut terpaksa dikeluarkan. Dan karena kita tahu bahwa Spidey ini tak mungkin membunuh orang dan selalu menjadi tetangga yang baik, maka tidak mungkin posisinya saat menggunakan mode itu adalah karena sudah tak ada pilihan lagi. Dan terakhir kali diperlihatkan juga saat ia menggunakannya pada war terakhir melawan Thanos di Endgame untuk melindungi batu akik. Lalu selanjutnya di belakangnya ada dunia cermin. Nah, apa itu? Bagi kalian yang sudah menonton Doctor Strange pasti paham apa maksudnya. Jadi dunia cermin itu adalah dunia yang realitasnya tidak berada di dunia nyata dan bisa diatur sesuka hati oleh para penyihir seperti Doctor Strange. Ini artinya kemungkinan jika benar musuh Spider-Man adalah Sinister Six atau 6 super villain, maka tidak mungkin Spider-Man alias Peter Parker akan bertarung dalam dunia cermin agar dunia manusia aman tentram dan tidak menimbulkan kekacauan. Soalnya satu villain saja, contohnya Green Goblin di Spider-Man lawas atau Sam Raimi verse, itu sudah cukup mengacaukan beberapa kota dan merusuh sesuka hati. Dan kita tahu saat ini Spidey itu hanya bekerja sendiri, dan jika dibantu oleh Doctor Strange pun menjadi 2 melawan 6. Dan itu tak akan cukup untuk menyelamatkan penduduk sipil. Oke, jadi itu saja detail dari poster yang ada di busnya. Sekarang untuk poster resminya, di mana terlihat Spider-Man tak memakai mode killernya. Entah alasan apa. Apakah ini adalah poster sebelum menggunakan atau setelah menggunakan? Karena jika tidak, itu artinya musuh Spider-Man tidak terlalu berbahaya jika Spider-Man tak serius. Tapi dari apa yang kami lihat sih, pasti mode killer Spidey bakal muncul. Dan alasan di sini tak dimunculkan karena akan memakan space untuk beberapa karakter di belakangnya yang akan disorot. Lalu apa saja itu? Jawabannya adalah pasir Sandman, dimana kita tahu bahwa Sandman adalah salah satu villain utama Spider-Man yang sudah muncul pada Spider-Man Sam Raimi verse. Selanjutnya ada petir kuning yang kemungkinan adalah petir dari Electro, villain utama dari Spider-Man yang juga sudah muncul pada film The Amazing Spider-Man yang diperankan oleh Andrew Garfield. Berikutnya ada Green Goblin. Ya, jelas terlihat melayang di sana dengan piring terbangnya. Dan jika kita zoom akan terlihat jelas, dan kami rasa sangat mirip dengan Green Goblin yang ada di film Spider-Man Sam Raimi verse yang diperankan oleh William Dafoe. Dan lihat, piring terbangnya juga desainnya agak sama. Apa jangan-jangan memang benar multiverse 3 Spider-Man akan disatukan dalam film ini? Dan ini dimulai dari diperkenalkannya Green Goblin dari universe lain. Tapi ada satu pertanyaan, bagaimana bisa? Sedangkan di film Spider-Man Tobey, Green Goblin sudah mati. Apakah digantikan anaknya yaitu Harry? Ya, nggak mungkin juga. Soalnya nasibnya juga sama. Apakah Green Goblin yang diambil dari The Amazing Spider-Man? Bisa jadi. Soalnya Harry di sana juga belum dikabarkan mati. Apalagi ayahnya yang tak begitu jelas diperlihatkan saat itu. Oke, balik lagi. Ada tentakel Dr. Octopus yang sudah pasti kalian kenal bahwa pemerannya adalah Alfred Molina, yang dimana wajahnya sudah diperlihatkan pada trailernya kemarin dengan memanggil Spider-Man Hello Nope. Ya, pemerannya sama dengan versi Sam Raimi. Jadi, apakah akan sama dengan Dr. Octopus yang akan dilawan nantinya? Mungkin jawabannya setengah iya, soalnya Dr. Octopus di film Spider-Man verse Sam Raimi, dia itu nggak dijelaskan mati secara gamblang, namun hanya terisap oleh matahari buatannya saja.
yang entah apakah masuk ke dalam matahari tersebut akan mati atau tidak. Lalu selanjutnya ada penampakan yang diduga adalah Mephisto. Wow, salah satu super villain MCU yang selalu diperdebatkan akan muncul. Tepatnya fenomena Mephisto ini dimulai saat series WandaVision dirilis, saat cast Quicksilver dari X-Men hadir memerankan superhero yang sama, dan diduga adalah Mephisto yang menyamar. Sejak saat itu dari series Loki, Shang-Chi, nama Mephisto selalu ada. Tapi balik lagi, apakah benar ini adalah Mephisto? Siapa yang tahu, tidak menutup kemungkinan dia juga hadir dalam movie Spider-Man No Way Home ini. Karena apa? Jelas, karena adanya Doctor Strange yang ikut membantu Spider-Man. Dan kita tahu bahwa jika berurusan dengan multiverse, maka Mephisto pasti akan selalu ada. Dan diketahui juga pada komiknya, musuh dari Doctor Strange itu adalah Mephisto. Oke, kita lanjut pada detail terakhirnya, yaitu wajah dari Godzilla. Apakah itu benar? Universe Godzilla akan gabung ke MCU? Menurut saya agak ngaco dan tidak mungkin ya. Tapi dari kabar yang kami dengar berdasarkan interview Godzilla sendiri, ia berkata, yang artinya ya, aku akan berada di film Spider-Man No Way Home. Jadi dari sini apakah kalian sudah percaya? Nah lanjut, jika diperhatikan lagi kalau merujuk pada Sinister Six, bukannya sudah pas jumlah membernya ada 6 orang, yaitu Green Goblin, Electro, Sandman, Dr. Octopus, Mephisto, dan Godzilla. Ya, pas 6 orang kan? Kita tahu bahwa anggota Sinister Six itu setiap generasinya pasti berbeda-beda. Oh ya, untuk perihal Godzilla jangan dianggap terlalu serius ya. Sama juga dengan Mephisto, soalnya teori tentang kemunculan mereka di bawah 50% doang kok. Alias itu cuma bercanda saja, tapi siapa tahu benar. Untuk tanggal rilis dari film Spider-Man No Way Home dikabarkan akan tayang pada tanggal 17 Desember 2021 waktu Amerika Serikat. Jadi untuk tanggal perilisan di Indonesia masih belum ada ya, jadi sabar aja dulu. Seperti jurus andalan keluarga Joestar, kami pergi dulu ya, nantikan konten-konten kami selanjutnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar dan like-nya jika kalian suka konten seperti ini. Sekian dan terima kasih ya.